Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan mereview dan analisis singkat One Piece chapter 1079. Sebelum lanjut, pencet tombol subscribe untuk terus mendukung Layla Story. Layla Story menemukan beberapa kemiripan dengan chapter 79, chapter 179, dan chapter 971. Inti dari chapter 79, Arlong menghancurkan kapal angkatan laut. Chapter 179 menceritakan awal mula kekacauan di Alubarna, ibu kota Alabasta. Chapter 971, Odang yang dimasukkan minyak panas melindungi pengikutnya. Ini semua Layla Story bahas nanti, jadi simak sampai habis ya. Judul chapter ini adalah Yonko Red Hair Pirates. Kali ini sudah memasuki cover request yang menceritakan Luffy menyiram singa karena dia pikir itu bunga matahari. Selain bunga matahari adalah simbolisasi bunga dari Luffy dan Nami, ada hal yang menarik lainnya nih. Singa merupakan asosiasi hewan dari Shanks. Nah, kebetulan sekali Luffy menyiram singa itu. Seperti yang kita ketahui, kalau Shanks ini pasti akan luluh atau moodnya menjadi bagus kalau membahas tentang Luffy. Tapi yang menarik perhatian Layla Story adalah matahari yang ada di cover ini digambarkan mirip dengan Prometheus. Sepertinya ini kode keras jika Big Mom masih hidup dan akan muncul lagi. Mungkinkah kemunculannya di Elbaf karena ada keterkaitan antara Big Mom dengan Elbaf. Masuk ke cerita utama, York mulai menyadari jika pemerintah dunia juga akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia memiliki rencana lain. York meminta membunuh semua yang menghalangi rencananya, kecuali dirinya, Vegapunk, dan orang yang dia sandra di basement. York juga sudah merencanakan dengan Snake jika mengubah dia menjadi batu dan mengembalikannya lagi jika tidak ada yang melihatnya. York meminta serafim-serafim itu membuat kekacauan ketika Lapopes sudah terkunci dan membuat yang lain berpikir siapa yang menjadi dalang di balik kekacauan ini. York memiliki rencana untuk membuat bentrokan itu karena dia sadar kalau dia itu lemah. Nah, di sini mirip dengan chapter 179, di mana kita mengetahui apa yang terjadi sebelum bentrokan antara pejuang Alabasta dengan Koza, yaitu Bon Clay menyamar menjadi King Cobra dan membuat kekacauan di Nanohana, dan ternyata King Cobra menjadi tahanan. Bon Clay menyamar sebagai King Cobra adalah gambaran dari York yang memulai kekacauan ini, dan King Cobra sebagai gambaran Vegapunk Stella yang saat ini juga ditahan. York juga menunjukkan lokasi tempat yang tidak boleh dihancurkan. Kira-kira tempat apakah itu? Apakah tempat serafim lainnya? Mengingat belum semua serafim muncul, dan bisa saja nanti York menyuruh mereka keluar di saat yang penting sekali. Saat pekerja Egghead mulai evakuasi, di sana terlihat juga kapal Blackbeard yang mendekat ke Egghead. Nah, situasinya juga sama dengan Alubarna di chapter 179, di mana ada dua musuh yang mendekati Alubarna. Di situasi saat ini, berarti Marlin dan Sanjay Garcia plus dari Blackbeard. Kira-kira anggota Blackbeard mana yang akan mengambil kesempatan di Egghead ini? Apalagi Blackbeard ini sangat pintar dan memiliki wawasan luas tentang keadaan sekitarnya. Apakah mereka berencana mengambil Vegapunk sebelum dibunuh oleh pemerintah dunia? Dari 10 komandan Titanic yang belum diperlihatkan di arc ini adalah Shiryu, Laffy, Sanjuan, Bizarro, serta Kapten ke-10 nih. Apakah kali ini Kapten ke-10 dari Blackbeard Pirates ini juga ditunjukkan di Egghead Island ya? Dengan keadaan dua musuh besar datang, pasti situasi di Egghead ini makin mencekam juga. Mengingat strategi dari Blackbeard ini mengkeroyokan dan licik, beda dengan Mugiwara Ichimi yang lebih sering dibagi menjadi kelompok kecil dan main fair. Yang ini bikin tambah deg-degan juga mengenai nasib Vegapunk dan Mugiwara Ichimi. Apalagi kondisi saat ini sebagian Vegapunk dan Mugiwara Ichimi juga sudah dikalahkan. Tapi masih ada harapan. Jika di Alubarna ada satu pihak yang menolong Vivi dan kerajaannya, kali ini pasti juga akan ada yang menolong Vegapunk dan Mugiwara Ichimi. Kemungkinan besar ada Dragon. Karena Dragon mendengar jika Vegapunk akan mati, sebagai temannya pasti tidak akan diam saja kan? Dan Luffy akan diselamatkan lagi oleh Dragon untuk kedua kalinya, sama seperti Sabo yang diselamatkan sampai 2 kali oleh Dragon. Kita ke Elbaf.
Di sana Kit masih tidak percaya jika yang menghalangi jalannya adalah Grand Fleet dari Red Hair Pirates. Killer mengingatkan untuk jangan lengah, karena mereka pun juga terkenal. Kit tidak peduli mau itu lemah atau bukan, dia tidak akan berhenti untuk menyerangnya. Shanks meminta jika kapal-kapal dari Grand Fleet ini menyingkirkan kapal mereka, tapi tidak ada yang mau karena ada Kit di sana. Mereka tidak membiarkan Kit sampai menyentuh Shanks. Tapi Shanks memaksa mereka untuk membuka jalan baginya. Hanya saja, para anggota Grand Fleet Akagami ini terkenal lemahnya. Sampai-sampai mereka bersyukur bisa selamat di New World berkat bendera Akagami ini. Bahkan Shanks mengingatkan salah satu kapten dari Grand Fleet untuk memperhatikan kesehatannya saja, jangan memikirkan musuh. Di sini kita bisa melihat kapten-kapten Grand Fleet ini terlihat seperti karakter yang lemah. Bahkan ada yang sudah tua dan gigi palsunya lepas. Tapi menariknya juga ada yang bertubuh robot. Kalau mereka sampai dianggap lemah, berarti Shanks memang menampung bajak laut yang lemah atau yang memang pernah ditolong oleh Shanks. Seperti Grand Fleet Luffy, mereka mau bergabung karena hidup mereka sudah diselamatkan oleh Luffy. Shanks mengingatkan juga jangan menganggap remeh 3 miliar berry, apalagi mereka masih muda dan masih bisa berkembang lagi. Shanks menanyakan pada Yasop bagaimana keadaan Kit dan dia menjawab kalau dia terlihat baik-baik saja dan bahkan sudah nggak sabar untuk ke laut lagi nih. Shanks juga menanyakan apakah ada update mengenai Blackbeard karena dia berpikir jika Blackbeard ini muncul di Wano. Tapi Hongo menjawab tidak ada update lagi. Yang pasti mereka meninggalkan Hachinosu dan dia menyerahkan hasil investigasi mengenai Kid Pirates. Wajar saja jika Shanks berpikir kalau Blackbeard ke Wano karena dia suka main licik dan menyerang waktu musuh sudah dalam kondisi buruk bahkan sekarat seperti saat di Marineford. Ini berarti Shanks juga ingin mencegah Blackbeard menuju puncaknya dan sepertinya Shanks tidak tahu jika mereka terpencar, ada yang ke Whole Cake Island, ada yang ke Winter Island, bahkan juga ada yang menuju Egghead. Berhubung Egghead dan Winter Island adalah pulau terdekat dengan Elbaf, kemungkinan besar Shanks akan bertemu antara Dan Lau atau Luffy. Yang mana nih menurut Stories? Yang pertarungan mereka akan dihentikan oleh Shanks. Shanks melihat dengan Kenpun jika kapal-kapal dari Grand Fleet-nya dihancurkan menggunakan Denpang. Dan benar saja, Kit mulai membuat Denpangnya dan orang-orang di sana terkejut dan berpikir jika itu adalah Cannon. Langsung saja, Shanks menuju ke tempat Kit sebelum Grand Fleet-nya habis. Dan Shanks menggunakan Kamusari, teknik yang sama digunakan oleh Roger pada Oden. Dengan tebasannya yang dilapisi Hosoku Haki, mampu membelah Denpang milik Kit dan perutnya juga terkena goresan. Bahkan ada beberapa kroco dari Kit juga pingsan terkena efek Hosoku Haki Shanks. Killer dan Kit sama-sama pingsan karena serangan Kamusari itu. Killer memang melindungi Kit tapi tidak bisa. Di sini Shanks seperti Oden di chapter 971, Oden tidak mau pengikutnya juga masuk ke dalam minyak mendidih dan dia melindungi mereka. Shanks di sini tidak mau pengikutnya terkena dampak dari Denpang dan mengalami kehancuran. Dan seperti di chapter awal mulai cerita One Piece, Shanks mengatakan dia tidak masalah jika dia yang dihina, tapi jika ada temannya yang terluka, dia bisa marah. Kit langsung meminta Shanks agar tidak membunuh Kit dan mereka menyerahkan salinan poneglyph yang mereka punya. Ketika Shanks dipanggil anggotanya, Shanks dengan cepat meninggalkan kapal Kit. Anggota Kit melihat bayangan dari Dory dan Brogy dan mereka mengatakan jika ingin menghancurkan tempat tinggalku, maka kamu juga akan merasakan nasib yang sama. Perkataan Dory dan Brogy ini juga mengarah pada perkataan Shanks, kamu mempertaruhkan nyawamu jika menojongkannya padaku. Dan mereka mengeluarkan Hakoku Sovereignty, kapal mereka hancur dan mereka semua tenggelam. Kid Pirates telah dimusnahkan. Mereka semua tenggelam sama dengan keadaan Luffy di chapter 179 di mana Luffy juga tenggelam di padang gurun. Brogy dan Dory juga separalel dengan Arlong di chapter 79 yaitu menghancurkan kapal. Ini akibat dari Kid yang terlalu percaya diri bisa mengalahkan Shanks. Padahal mengalahkan Big Mom saja
juga kerjasama dengan Law, yang ternyata Kit tidak ada apa-apanya bagi Shanks. Bahkan lagi-lagi Kit belum sempat menyerang Shanks sudah dikalahkan. Kit juga tidak memaksimalkan hakinya di sini. Meski memiliki 3 cheese haki, tapi jika tidak digunakan juga akan sia-sia. Dan di sini dibuktikan sekali lagi jika memiliki haki yang sangat kuat, pengguna Devil Fruit yang sudah awakening pun tidak ada apa-apanya. Di cerita dikatakan Kid Pirates telah hancur lebur, sama seperti Straw Hat Pirates dikatakan sudah hancur saat kisah Paudi. Ini berarti kemungkinan besar mereka juga akan kembali lagi, tapi siapakah yang akan mengamankan mereka kali ini? Terlebih lagi, Kid dan Killer juga pingsan. Kalaupun mereka selamat dan ingin melanjutkan karirnya, harapan satu-satunya hanya pada orang dengan luka bakar, mengingat mereka tidak mau menjadi bawahan orang lain. Yang sayangnya, orang dengan luka bakar ini ada di Elbaf. Dan akankah Kid Pirates ini bisa masuk ke Elbaf dan bertemu dengan Saul yang merupakan sumber informasi mengenai Poneglyph, bahkan mengenai kerajaan kuno? Gimana nih Stories? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian review chapter 1079. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Stories.